Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah malam hari ini kita akan mengkaji bab yang ke-26, yaitu bab diharamkannya kezaliman, berbuat zalim, dan perintah untuk mengembalikan haknya orang yang terzalimi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu tahrimi zulmi. Ini adalah satu bab yang menjelaskan tentang diharamkannya perbuatan zalim. Wal amri biroddil mazalimi, dan perintah untuk mengembalikan ya haknya orang yang terzalimi. Ya. Zalim itu apa? Ya, zalim itu orang yang berbuat kezaliman, kezaliman. Pengertian secara bahasa, zulmun itu artinya adalah gelap. Kemudian diartikan sebagai wad'u syai' fi ghairi mahalli, yaitu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu zalim. Orangnya zalim, ya. Az-zulmu, zulmu itu perbuatannya. Perbuatannya zulmun. Di orangnya namanya zalim. Ya, menempatkan segala sesuatu tidak pada tempatnya itu kezaliman. Ya. Apa saja itu? Mulai dari hal yang kelihatan remeh sampai yang paling berat. Yang paling remeh ya biasa kita membuang sampah tidak pada tempatnya, rokok, orang rokok cuma buang-buang gitu aja ya. Kadang di tempat yang wah masya Allah ya, kita naudzubillah min dzalik gitu ya. Pakai peci di atas kepala tapi ditaruh di
lutut misalnya itu zalim. Sepatu di kaki taruh di tangan itu zalim. Jam tangan tapi dipakai di kaki itu zalim. Anting bagi laki-laki itu juga tidak pada tempatnya itu zalim. Jadi, banyak contohnya itu, banyak contoh. Nah, kita mungkin ya kita tidak ya baik sengaja maupun tidak ya makanya kita sering istighfar kepada Allah. Ya. Nah, yang paling berat itu adalah menyembah selain Allah. Itu yang paling berat. Ya, kezaliman yang paling berat, paling besar adalah menyembah selain Allah. Karena apa? Ya, Allah yang menciptakan makhluk, menciptakan manusia ini, ya, kemudian diberikan nikmat, tapi manusia menyembah selain Allah. Wong yang menciptakan Allah kok menyembahnya selain Allah. Ya, malah kalau orang-orang kafir Quraisy itu menyembahnya ke batu. Dia membuat batu, patung batu, batu dia buat, dia sembah. Ya, ya, batu yang tidak bisa apa-apa disembah oleh dia yang bisa apa-apa gitu ya. Itu zalim yang luar biasa itu. Tidak menyembah kepada Allah, malah menyembah kepada batu ya atau yang lainnya selain Allah. Wong yang lainnya selain Allah itu tidak ada kaitan dengan kita, diciptakannya kita di dunia ini, kok kita sembah? Itu kezaliman yang paling besar. Ya. Nah, di bawahnya yaitu tadi sampai yang remeh-remeh tadi itu. Anak yang harusnya kita sayangi, kita pukuli. Itu juga zolim. Ya. Dan banyak sekali contoh. Kemudian mengembalikan haknya orang yang dizolimi. Selama kita tidak menzolimi seseorang. Ya. Jadi termasuk juga mengambil haknya seseorang yang menjadi haknya kita tidak tunaikan hak itu zolim. Ya. Maknanya luas. Nah kalau kita pelaku kezaliman, dan kita mengambil haknya orang yang terzalimi, kita akan statusnya terus sebagai orang yang zalim sampai haknya orang yang terzalimi itu kita kembalikan. Kalau belum, zalim itu terus. Ya. Makanya besar sekali itu apa namanya? Ya, termasuk korupsi ya, mengkorupsi uang negara itu sulit itu nih ya. Berat sekali. Makanya betul itu hukumannya berat itu ya. Karena zalimnya ke rakyat Indonesia. Bahkan sampai orangnya yang kita zalimi itu sudah meninggal, itu kita statusnya masih punya kewajiban mengembalikan. Kepada siapa? Kepada ahli warisnya. Dan minta maaf. Ya. Bahwa saya dulu pernah ngambil ini barangnya saya kembalikan. Dengan semisal kalau itu 10 tahun yang lalu ngambilnya 10.000 10.000 ya 10 tahun sekarang ini sudah berapa itu juga harus sama ini. 10.000 10 tahun yang lalu dikembalikan 10.000 dulu saya ngambil 10.000 sekarang dikembalikan 10.000 zalim itu ya terus senilai dengan sekarang meskipun tidak ada orang yang kita zalimi kita harus kembalikan ke ahli warisnya atau yang berhak kalau ahli warisnya nggak ada pada siapa tetap wajib itu ya kita cari yang punya hak apa tuh ya ahli warisnya itu. Kalau nggak ketemu sama sekali, maka kita sedekahkan kepada orang-orang fakir dan miskin. Itu setelah tidak ketemu sama sekali, memastikan itu. Kalau masih ada satu, di mana dia itu harus kita harus ke sana. Nggak bisa kita alihkan ini ke fakir miskin, padahal masih ada ahli warisnya. Nah, itu kan sulit itu. Sulit kan menelusuri siapa ahli warisnya itu mana-mana itu. Nah, itu makanya pada hadis yang uh, di bab sebelumnya hadis qudsi ya ini disebut oleh Imam Nawawi ya pernah ada satu hadis yang beliau sebut tentang masalah kezaliman ini yaitu nomor hadisnya 111 itu hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan ya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inni haramtu zulma
Ya, ini mana nih? Cari dulu. Nomor 111. Bisa dilihat lagi. Hadis riwayat dari sahabat Abu Dzar. Ya. Rawi terakhirnya adalah Imam Muslim. Ini hadis qudsi. Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma. Sungguhnya aku mengharamkan kezaliman ala nafsi pada diriku. Allah mengharamkan kezaliman pada eh, diri Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tidak akan berbuat zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu untuk kalian di antara kalian itu juga diharamkan. Fala tazalam. Maka janganlah kalian saling menzalim. Itu larangan dari Allah Subhanahu. Ya. Oleh karena itu, ya, kita harus selalu waspada, ya. Kalau kita ada sesuatu yang kita ambil haknya orang lain, itu zalim, belum kita kembalikan, maka status kezaliman itu terus nempel pada kita. Kita pernah mukul orang, belum kita minta maaf. Mukul itu meskipun udah lama itu tetap zalim. Pernah mukul ya dia. Terus belum minta maaf, orangnya udah lupa, itu kita masih tetap zalim. Maka kita harus minta maaf. Ya, sampai seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzirhum yawmal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kazimin ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yutah. Wa anzirhum, dan berilah peringatan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad. Mereka ini orang-orang kafir Quraisy, kepada orang musyrikin kafir Quraisy. Yaumal azifati, berikan peringatan kepada mereka akan datangnya hari kiamat yang disebut azifah. Salah satu nama hari kiamat itu azifah. Azifah itu artinya dekat. Jadi Allah menamakan hari kiamat itu hari yang dekat. Jadi nggak lama kita itu nanti, ya, hari yang dekat. Ya, karena di sisi Allah itu, ya, bumi itu seberapa lah, gitu, kecil sekali. Berikan peringatan kepada mereka orang-orang musyrik tentang hari kiamat, hari yang menakutkan, mengerikan sekali bagi mereka tentunya, bagi orang-orang musyrik yang dulu menyembah selain Allah. Dia kira benar, ternyata di hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Yang mereka sembah dulu, ya nggak ada apa-apanya itu. Jadi kayak orang itu salah, ditangkap, sudah jelas kesalahannya, dihadapkan ke meja pengadilan, ya, atau disidik, itu mesti takut itu. Padahal di dunia, ya, mesti gemetaran karena salah. Ini di hari kiamat yang udah menentukan hidup matinya dia. Ya, hari yang mengerikan. Idil qulubu, ya, ketika hati maksudnya. Ladal hanajiri, sampai ke tenggorok, sampai ke ini, ke kerongkongan. Hati itu sampai naik, nyesek ke kerongkongan yang menahan, menyumbat nafas. Jadi kalau orang itu sangat takut, ya, sangat takut, gelisah, ya, itu bisa nyesek. Nafas itu bisa sesek. Tidak tahu kenapa begitu. Ya, kalau orang sangat takut, gelisah, resah, itu bisa sesak nafasnya. Karena hatinya itu seperti terangkat sampai ke kerongkongan. Itu dirasakan mereka nanti di hari kiamat. Wah, gimana tidak? Sesembahan-sesembahan mereka itu batu-batu, ya, berhala-berhala atau yang lainnya selain Allah itu semuanya tunduk di hadapan Allah. Yang mereka menyembah itu nggak bisa apa-apa. Ya. Wah, jelas ini yang menakutkan sekali itu bagi mereka tentunya di hadapan Allah. Kazimina,
yang mereka menahan kesedihan. Di sini itu ya digambarkan orang yang takut seperti tersumbat nafasnya, terengah-engah sampai mati barangkali, kemudian tidak bisa menahan, tidak bisa terungkap. Ya, kazimina itu tidak terungkap, menahan. Kalau orang itu sedih, gelisah, takut, kemudian dia punya teman setia, dia curhat, itu bisa bisa agak lega. Ada yang bisa dikonsultasikan, itu lega itu. Dia pusing atau masalahnya berat, kemudian ada tempat dia eh, mengungkapkan, terungkap, itu ada berkurang. Ini nggak bisa. Itu. Waduh, sedihnya bukan main ya. Jadi sudah nyesek, tidak bisa terungkap lagi. Hanya mengungkapkan masalah itu 50% dari solusi. Kalau kita bisa mengungkapkan, mencurahkan masalah kita kepada yang kita percayai, kepada pasangan kita, kepada teman setia kita, itu 50% terobati. Tapi kalau nggak ada yang kita ajak bicara, nggak percaya semua, itu masalah itu makin makin berat. Makanya kalau orang pendiam terus tidak punya teman, menyendiri itu gawat itu, ya. Saya stres dan tahu-tahu bunuh diri gitu, ya. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita punya teman-teman yang baik, orang soleh, ya. Dulu sahabat Nabi itu apapun kepada Nabi itu cerita terus sih. Makanya ya sebaik-baik teman itu adalah Nabi Muhammad SAW. Karena apapun ya kesah gelisahnya sahabat itu terurai semuanya oleh Nabi. Beliau pendengar yang baik, ya memberi solusi, ya, terurai semua. Ya. Hanya mendengarkan saja itu sudah plong para sahabat. Ya, malil zolimina, tidak ada bagi orang-orang zolimin hamimin, min hamimin ya. Ini menggunakan min, ya itu huruf zaidah. Hamim itu artinya teman setia. Ya. Tidak ada teman setia satupun. Ada minnya itu satupun nggak ada. Ya kalau di dunia kita bisa minta tolong. Ada pengacara, ada kita punya masalah, ada pengacara, minta tolong, ada teman, ya, ada pasangan. Ini nanti udah nggak punya apa siapapun sebagai teman setia. Wala syafi'in, dan tidak ada satupun, ada punnya di situ, penolong. Yuto yang diterima permintaan pertolongannya. Termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka yang musyrik. Nggak bisa Nabi memberi syafaat. Ya, nggak bisa. Syafaatnya Nabi untuk tidak untuk mereka. Gitu. Syafaatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk umatnya. Tentu mereka yang beriman kepada Allah, mengikuti sunnah-sunnahnya, ya, cinta kepadanya, banyak bersolawat kepadanya, itu syafaat. Tapi orang zalim ini yang dimaksud ini orang-orang musyrik tadi yang menyembah selain Allah, tidak ada satupun penolong, tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat kepadanya, tidak akan diterima kalau ada. Jadi hanya berhadapan dengan Allah, Maliki Yaumiddin, Al-Muntaqim. Jadi nanti di hari kiamat itu Allah sebagai sifatnya adalah Al-Muntaqim. Al-Muntaqim. Muntaqim itu membalas, maha membalas. Itu membalas itu maha. Karena Allah paling murka kepada kesyirikan, paling murka kepada kekafiran. Kalau dosa selain itu Allah bisa ampuni. Ka innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang syirik, dosa kesyirikan, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala atau menyekutukannya. Dan Allah bisa mengampuni atas dosa selain syirik itu kepada siapa saja yang dikehendaki. Kita berbuat dosa, berbuat zalim selain syirik ya. Ya, itu Allah bisa ampuni meskipun kita tidak minta ampun. Meskipun tidak kita belum istighfar.
Bagaimana begitu? Ya karena orang mukmin itu mendoakan mukmin yang lain. Selalu didoakan kita. Dalam sholat kita itu mendoakan nih, orang-orang beriman. Ya, dalam tahiyat itu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Itu doa-doa seperti itu yang kemudian mengampuni dosa-dosa kita selain syirik itu. Tapi siapa yang dikehendaki Allah. Tapi kalau syirik tidak termasuk, tidak akan. Maka ini bahaya ya bagi mereka yang syirik kepada Allah Subhanahu. Ini kezaliman yang paling besar. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultana ma lam yunazzil bihi sultana wa ma laysa lahum bihi ilm wa ma lizzalimina min nasir. Wa ya'buduna, dan mereka menyembah, orang-orang kafir musyrik menyembah min dunillahi selain Allah, ma, pada apa saja sesembahan, lam yunazil, yang Allah tidak berikan, Allah tidak turunkan bihi kepadanya, sultana, yaitu adalah hujjah atau perintah. Ya, tidak ada Allah memerintahkan, Allah mewahyukan, Allah memberi syariat untuk menyembah selain Allah, itu tidak ada. Tapi mereka sembah. Jadi sesembahan mereka itu tidak ada dalil ayatnya, tidak ada wahyunya. Itu mereka sembah. Wama, dan sesuatu laisa lahum, yang tidak ada bagi mereka bihi dengannya, ilmun, ilmu. Pun secara ilmu, ya, secara akal, dalil akli itu juga tidak diterima sesembahan itu. Jadi yang mereka lakukan itu menyembah selain Allah, itu dalil naklinya tertolak, dalil aklinya juga tertolak, tidak ada. Bagaimana akal bisa menerima menyembah sesembahan sesuatu yang dia lebih tinggi derajatnya daripada sesembahannya yang dilakukan oleh orang-orang musyrik tadi? Ya, Lata, Uzza dibuat, disembah. Itu statusnya kan dengan dia lebih tinggi dia. Dia bisa apa-apa. Ini nggak bisa ngomong aja nggak bisa gitu. Ini ngomongin orang musyrik ini. Orang musyrik Mekah ini. Ya, itu kalau disembah. Sudah diberitahu oleh Nabi. Nabi juga berada di tengah-tengah mereka 13 tahun lamanya. Nggak mempan. Tuh, siapa itu? Abu Jahal, Abu Lahab itu ya. Nggak mempan gitu. Ya, padahal itu Nabi ya, ngajak mereka. Sampai sekeras itu hatinya. Tetap aja menyembah Lata, Uzza, Abu Jahal. Nah, ini untuk mereka ya, tentu kita memberi pelajaran, untuk kita ambil pelajaran. Wa malil zalimina, dan tidak ada untuk orang-orang zalim min nasirin, satu penolong pun, satu orang penolong pun, ada punnya di sini. Jadi tidak ada satu pun yang akan memberikan pertolongan kepada orang-orang zalim di hari kiamat nanti. Itu tentang kezaliman. Ayat-ayat tentang kezaliman di sini adalah zalim yang sangat besar, itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ahaditsu, adapun hadis-hadis terkait dengan bab ini, faminha, maka diantaranya adalah haditsu Abi Dzar. Abi Dzar, hadisnya sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya, al-mutaqaddimu, yang sudah lewat, fi akhiri babil mujahadah, yaitu pada akhir bab al-mujahadah. Hadis nomor 111 di kitab Riyadhus Shalihin. Yaitu tadi yang saya sampaikan, bahwa Allah mengharamkan kezoliman atas dirinya, dan Allah juga mengharamkan kezoliman atas kita, hamba-hambanya.
Kemudian hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, ya, dimulai di hadis yang ke-205. Wa an Jabirin, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi sahabat Jabir. Namanya Abu Abdillah. Jabir bin Abdillah. Namanya Jabir bin Abdillah Al-Ansari, termasuk sahabat Ansor. Sahabat Jabir ini sahabat yang ketika masuk Islam itu masih muda belia, sangat muda sekali. Ya, sahabat Ansor itu sangat muda. Bisa dibayangkan ketika perang Badar dan perang Uhud belum boleh ikut perang. Yang mereka yang boleh ikut perang itu kalau sudah balik, sudah umur 15 tahun. Ya, itu tapi mereka yang pemberani itu minta sebenarnya. Belum umur 15 tahun itu saya mampu gitu ya. Ya Rasul, saya mampu, saya buktikan, saya bisa gulat gitu ya. Itu mereka saking semangatnya gitu. Tapi Nabi tetap belum, perang Uhud belum diizinkan oleh Nabi. Nah, sahabat Jabir ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, termasuk ulama ya, ulamanya sahabat juga. 1540 hadis riwayat dari sahabat Jabir, ya, karena usia muda dan beliau wafatnya usianya panjang. Bisa di ini ya. Jadi banyak hadis beliau belajar dari Nabi langsung, usianya panjang. Termasuk sahabat yang akhir-akhir dari kalangan sahabat yang meninggal itu Jabir. Sehingga sanad hadis, sanad keislaman, sanad ilmu dari Nabi itu betul-betul kuat. Ya. Ada sahabat-sahabat yang senior, ada sahabat-sahabat junior yang panjang umurnya. Sehingga nempelnya satu generasi ke generasi berikutnya itu kuat. Gitu. Maka kita sangat nyaman ya dengan Islam ini ya. Al-Quran sangat otentik sekali ya. Ditulis dalam mushaf yang sangat sangat otentik. Kemudian hadis-hadis juga ya. Karena ilmu apa beragama ini itu kalau didasari dengan ilmu, dengan akal, maka akan nyaman. Tapi kalau akal itu tidak menerima, itu nggak nyaman. Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ittaquz zulma. Ya. Ittaqu, jauhilah oleh kalian az-zulma, yaitu kezaliman. Di sini bermakna umum, zalim apapun. Fa inna zulma, karena sesungguhnya kezaliman, zulumatun, itu adalah kegelapan, menjadikan kegelapan yaumal kiamati, di hari kiamat. Ya, di hari kiamat itu ya bagi mereka pelaku kezaliman akan menjadikan mereka gelap di akhir. Suatu yang mengerikan ya, di akhirat hidup selama-lamanya dalam kegelapan. Kemudian wattaqus syuhha, dan jauhilah oleh kalian asyuhha, yaitu kikir. Asyuh itu kikir, bakhil yang disertai rakus. Jadi bukan hanya bakhil, tapi bakhil yang disertai rakus. Sudah tidak mau mengeluarkan hartanya, ingin mengambil yang lain. Ya, ingin mengambil haknya orang lain. Itu rakus. Syuh. Fa inna syuhha, karena sesungguhnya asyuh, itu kikir yang rakus. Ahlaka, itu merusak. Itu menjadikan perusak man, yaitu orang-orang karena yang dia itu sebelumnya qablakum, pada masa sebelum kalian. Jadi orang-orang sebelum kalian itu rusak, itu sebab kikir ya yang rakus.
hamalahum ala an safaku dima'ahum, yang mendorong mereka, menyebabkan mereka untuk saling menumpahkan darah. Mereka menumpahkan darah mereka di antara mereka. Jadi karena rakus terhadap harta, bakhil terhadap harta, akhirnya mereka menumpahkan darah. Yaitu pada salah satu contohnya adalah kisah Bani Israel. Ya, Bani Israel ada seorang pemuda yang menjadi pewaris tunggal atas pamannya. Ya, jadi pamannya itu tidak kaya raya, tidak punya pewaris satupun. Nah, dia pewaris tunggal nih. Ya, sudah tua ini. Kaya raya tua. Nggak mati-mati. Nggak mati-mati. Dia itu pengen segera menguasai hartanya itu, ditunggu. Nggak mati. Hari demi hari nggak sabar dia. Akhirnya direncanakan pembunuhan. Tapi di eh, Bani Israel, ya hukumnya itu pembunuh tidak akan mendapatkan waris. Ini dia cari cara nih bagaimana cara membunuh, tapi bukan dia pembunuhnya. Maka itu sudah diterangkan ya waktu kita bahas tentang Al-Baqarah itu ya, sapi betina itu. Sehingga dibunuh dengan rekayasa, ya akhirnya betul terbunuh dan kemudian geger. Tidak ada yang tahu siapa yang bunuh dia. Karena menyewa orang. Wah, siapa pembunuhnya nggak tahu. Akhirnya lapor kepada Nabi Musa. Ya, nah, jelas ketika tidak ada yang membunuhnya, orang tidak menyangka kalau yang bunuh itu adalah anak pamannya tadi itu, ponakan tadi itu, ponakannya ya sudah mewarisi hartanya. Ini dicari, silakan dicari pembunuhnya. Dia yakin tidak akan ketemu. Karena apa? Bukti-buktinya secara fisik dihilangkan semua. Ya, dia nggak tahu kalau ada. Ya Allah punya cara yang lain kan gitu membuktikan itu. Lapor kepada Nabi Musa, ya, kemudian Nabi Musa minta petunjuk kepada Allah. Akhirnya apa? Suruh nyembelih sapi. Nah, itu ceritanya akhirnya sapinya sampai seperti apa itu panjang. Singkat cerita adalah ketemu sapi, kemudian disembelih sapinya, kemudian ekornya dipukulkan kepada mayit itu. Akhirnya mayitnya hidup dan bilang yang bunuh saya adalah ini pewaris tunggal saya ini. Wah, kayaknya itu ya. Jadi kenapa dia membunuh? Karena dia rakus. Jadi tega membunuh karena dunia. Dunia itu ya. Yang menjadi cinta kepada dunia itu pokok dari maksiat itu. Maksiat itu kenapa? Karena cinta dunia. Melampiaskan nafsu, hawa nafsu itu karena dunia itu. Hati-hati. Jadi atas rakusnya dia kepada harta sampai dia tumpahkan darahnya. Kemudian peperangan silih berganti. Kenapa itu mereka saling berperang? Yang diperebutkan ya wilayah, kekuasaan, harta dan sebagainya. Wastahallu, dan mereka menghalalkan maharimahum, hal-hal yang diharamkan untuk mereka, ya, termasuk apa, eh, zina, ya, mengambil yang bukan haknya dan sebagainya. Itu kenapa? Sebabnya adalah rakus terhadap dunia itu. Dan saya, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini. Jadi cinta akan dunia, rakus akan dunia, keinginan kita menguasai dunia sampai kita melewati batas menjadi orang zalim, ya, kemudian eh, menjadi pelaku kezaliman ini yang akan menyebabkan kita nantinya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Demikian kajian kita malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keluarga kita dan anak keturunan kita
senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, rezeki yang halal dan berkah, diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, diberikan keistiqomahan, husnul khotimah, diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.